Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai energi listrik, yaitu dengan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Baik anak-anak, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu energi listrik? Iya, energi listrik itu adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Nah, untuk sumber utama pada energi listrik ini yaitu adalah pembangkit listrik. Contohnya apa saja ya? Ya, contohnya yang pertama yaitu, coba lihat di samping. Nah, di situ terdapat pembangkit listrik tenaga bayu atau biasanya disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin. Lalu yang kedua ada pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang ketiga di situ ada pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga biomasa. Dan yang terakhir di situ terlihat pembangkit listrik tenaga air dan lain sebagainya. Jika kita lihat contoh di Indonesia ada pembangkit listrik tenaga air yaitu di daerah Jatiluhur, lalu ada pembangkit listrik tenaga air Singkarak di Sumatera Barat, dan ada pembangkit listrik tenaga air di Musi Bengkulu. Nah, itulah contoh dari pembangkit listrik yang ada di daerah Indonesia, dan tentunya masih banyak lagi ya di daerah yang lainnya. Nah, perlu kalian ketahui, untuk komponen utama pada semua pembangkit listrik itu ada dua, yaitu turbin dan generator atau dinamo. Nah, turbin ini berhubungan dengan generator. Dengan bantuan aliran air, angin atau uap, turbin itu akan bergerak hingga menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, energi listrik tersebutlah yang kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Nah, baik anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar cara menghasilkan energi listrik. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, bagaimana sih proses untuk penghasilan energi listrik tersebut? Mari kita simak. Nah, untuk urutan nomor 1 tersebut itu merupakan aliran air, bisa air sungai atau air waduk dan juga air terjun. Nah, itu merupakan sumber energi listrik yang akan masuk ke pipa nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 hingga sampai ke turbin nomor 8. Dan kemudian akan menggerakkan turbin tersebut. Nah, perubahan yang terjadi ini adalah perubahan dari energi potensial gerak menjadi energi kinetik. Nah, selanjutnya gerakan kincir angin pada turbin nomor 8 ini akan menggerakkan dinamo atau generator pada nomor 9 yang kemudian akan dibangkitkan atau membangkitkan listrik. Nah, dengan kecepatan turbin yang berputar yang disesuaikan dengan kecepatan aliran air atau diatur oleh katup pengaman nomor 3. Coba kalian perhatikan situ. Nah, situ semakin cepat aliran airnya, maka turbin itu akan berputar semakin cepat sehingga energi listrik yang dihasilkan tersebut akan semakin besar. Dan yang selanjutnya akan terjadi perubahan energi gerak yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik setelah tadi diubah oleh dinamo atau generator anak-anak. Dan kemudian ini akan disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik yang terlihat pada gambar yaitu pada nomor 10 dan nomor 11. Nah, begitulah proses menghasilkan energi listrik menggunakan tenaga air. Sampai sini sudah paham ya? Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah cara menyalurkan energi listrik.
Nah, bagaimana ya listrik bisa sampai ke rumah kalian? Nah, anak-anak, listrik itu bisa sampai ke rumah kalian tentunya melalui beberapa proses. Nah, bagaimana ya proses tersebut? Coba kalian perhatikan pada gambar di samping ini. Nah, di situ terlihat proses penyaluran energi listrik hingga sampai ke rumah kalian. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, Ibu akan menjelaskan bagaimana proses penyaluran energi listrik ke rumah penduduk. Nah, untuk tahapan yang pertama atau pada nomor 1 di gambar tersebut, itu merupakan pembangkit listrik. Nah, di pusat pembangkit listrik ini akan terjadi proses energi gerak menjadi energi listrik, yaitu turbin dan generator yang merupakan komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik. Contohnya di PLTA, nah, atau pembangkit listrik tenaga air. Energi kinetik ini dihasilkan oleh aliran air yang diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, untuk tahapan yang kedua, setelah energi listrik tadi dihasilkan, maka yang selanjutnya energi tersebut disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran penghantar. Nah, di sini energi listrik itu dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV oleh generator. Hal ini diperlukan agar arus listrik yang mengalir di saluran itu tidak terlalu tinggi. Nah, dengan demikian perpindahan arus listrik tersebut berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, tahapan yang ketiga yaitu berada di gardu induk. Nah, melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik ini dialirkan ke gardu induk. Nah, di sini tegangan listrik itu akan diturunkan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Nah, untuk manfaat sutet sendiri yaitu menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik yang jaraknya itu jauh menuju ke pusat-pusat distribusi, sehingga energi listrik tadi dapat disalurkan dengan efisien. Nah, yang selanjutnya pada tahap keempat itu berada di gardu distribusi atau penurun tegangan. Nah, pada tahap keempat ini, gardu distribusi itu terdiri dari tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ini ke rumah-rumah penduduk melalui kabel listrik. Nah, di sini energi listrik akan kembali diturunkan tegangannya menjadi tegangan rendah anak-anak, yaitu kisaran 220 volt. Nah, tegangan listrik sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah. Setelah itu, energi listrik akan dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi. Nah, yang terakhir yaitu tahapan kelima. Di situ terlihat energi listrik sudah sampai di rumah-rumah penduduk. Nah, anak-anak, dengan energi listrik kita dapat memanfaatkannya untuk menonton TV, lalu mendinginkan lemari es, menyetrika, penerang ruangan, dan tentunya masih banyak hal lain yang dapat kita manfaatkan dari energi listrik ini. Dengan perjalanan yang panjang tadi, dan tentunya itu membutuhkan biaya yang juga besar. Nah, itulah mengapa kalian harus bijak dan hemat dalam pemakaian listrik. Baik anak-anak, maka yang selanjutnya kita akan belajar cara menghemat energi listrik. Nah, bagaimana ya caranya? Nah, baik, yang pertama kita bisa dengan menggunakan lampu hemat energi. Selanjutnya, untuk menghemat energi listrik, kita dapat mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, misalnya seperti kipas angin dan pendinginan ruangan. Nah, yang selanjutnya yaitu matikan lampu bila ruangan yang kita tempati itu memiliki cukup cahaya, sehingga itu dapat mengurangi daya listrik yang kita gunakan. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan peralatan elektronik yang berdaya watt rendah. Nah, itulah tadi anak-anak cara
menghemat energi listrik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa ya kita perlu menghemat energi listrik? Nah, karena penggunaan listrik yang tinggi itu akan berdampak pada meningkatnya pemanasan global yang disebabkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Yang selanjutnya, karena pasokan listrik ini yang dihasilkan itu belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh konsumen, sehingga kebutuhan listrik ini belum sepenuhnya terpenuhi, dan juga terbatasnya pembangkit listrik pada saat ini. Nah, baik, setelah tadi kita belajar cara menghasilkan energi listrik, lalu cara menyalurkan energi listrik, dan juga menghemat energi listrik, semoga sampai sini kalian semua sudah paham mengenai itu ya. Nah, baiklah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.